Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata pelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kingdom fungi, yang mana khusus untuk anggota kelompok dari Basidiomycota. Oke, langsung saja. Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota, yang mana bentuknya ini seperti gada. Nah, jamur Basidiomycota ini adalah kelompok jamur dengan jumlah sekitar 25 spesies yang telah teridentifikasi. Oke, langsung saja ke ciri-ciri jamur Basidiomycota. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu multiseluler, yang mana jamur Basidiomycota ini bersel banyak. Kemudian merupakan jamur makroskopik, yang mana dapat dilihat secara langsung dan bentuknya itu besar. Kemudian bersifat saprofit atau parasit, yang mana menempel ke organisme lainnya. Nah, kemudian semua anggota dari jamur Basidiomycota ini habitatnya itu di darat ya, teman-teman. Oke. Kemudian mempunyai tubuh buah yang bentuknya itu seperti payung, yang terdiri dari bagian batang dan tudung. Oke, untuk bentuk tubuh buahnya itu bervariasi ya. Ada yang seperti payung, bola, ada yang seperti papan, ada lembaran berlekuk-lekuk dan sebagainya. Kemudian untuk warna tubuhnya itu warna-warni atau bisa disebut bermacam-macam atau beraneka ragam. Kemudian untuk reproduksinya, nah kalau reproduksi itu ada dua ya, ada secara seksual dan ada secara aseksual. Kalau seksual ini dengan membentuk basidiospora. Kemudian kalau aseksual ya biasanya itu jarang ya, yang mana dengan fragmentasi hifa. Oke. Nah, kemudian di sini ada struktur umum jamur anggota dari kelompok Basidiomycota. Nah, dari gambar ini ada struktur reproduksi, ada spora, ada hifa, ada miselium. Nah, miselium ini adalah kumpulan dari beberapa hifa. Nah, oke, di sini ada contoh jamur dari Basidiomycota. Ada Amantia muscaria, ada jamur kuping, ada jamur tiram. Nah, ya sudah tidak asing lagi kan kalau jamur tiram ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke reproduksi jamur dari Basidiomycota atau dari kelompok jamur Basidiomycota. Nah, kali ini kita akan bahas tentang reproduksi pada jamur Basidiomycota, di mana Basidiomycota ini adalah jamur yang paling sering kita temukan dan mungkin beberapa jenisnya paling sering kita makan, seperti Falfariella fulvaceae, yaitu jamur merang. Kemudian ada juga Auricularia polytricha, yaitu jamur kuping. Ada juga Agaricus bisporus, yaitu jamur kancing, dan masih banyak yang lainnya. Oke, Basidiomycota ini unik karena dia memiliki tubuh buah yang disebut dengan basidiocarp. Jadi bagian yang kita makan ini kita sebut namanya dengan basidiocarp. Basidiocarp ini adalah tubuh buahnya. Nah, di dalam tubuh buahnya ini ada bagian yang disebut dengan lamela, dan di dalam lamela ini terdapat alat seperti ini. Ini adalah alat yang memproduksi spora yang disebut dengan basidium atau basidia. Nah, di dalam setiap basidium ini terdapat dua inti sel yang akan mengalami karyogami. Oke, untuk mengingatkan, pada reproduksi jamur biasanya ada dua istilah,
yaitu karyogami dan plasmogami. Ini adalah peristiwa yang pasti terjadi pada reproduksi jamur. Karyogami adalah penyatuan inti sel atau nukleus. Sementara plasmogami adalah penyatuan plasma atau cairan sel. Nah, di sini juga ada istilah-istilah seperti meiosis dan mitosis. Keduanya ini adalah pembelahan sel yang melewati beberapa tahapan pembelahan, yaitu propase, metafase, anafase, dan telopase. Cuman perbedaan di antara keduanya adalah mitosis menghasilkan dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama persis seperti induk. Sementara meiosis menghasilkan 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induk. Kita lihat di sini skemanya, siklusnya. Dua inti sel pada basidium akan mengalami karyogami, kemudian dua inti sel tersebut karena dia mengalami penyatuan, maka terbentuklah satu inti sel. Satu inti sel ini bersifat 2N atau diploid, di mana terdiri dari dua set kromosom. Kemudian satu inti sel hasil karyogami akan mengalami meiosis, yaitu proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Jadi dari satu inti sel yang diploid menjadi 4 sel inti sel atau 4 sel anak yang sifatnya adalah haploid. Kemudian keempat sel ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi spora. Ini disebut namanya basidiospora. Basidiospora ini akan lepas dari basidium tadi, kemudian dia akan berkembang menjadi hifa, mengalami mitosis sehingga terbentuk dua hifa seperti ini, yang sifatnya adalah haploid. Nah, kemudian hifa-hifa haploid ini akan mengalami plasmogami, yaitu penyatuan cairan sel. Jadi membentuk seperti konjugasi. Nah, hifa-hifa ini akan berubah menjadi miselium. Miselium adalah hifa-hifa yang bertautan atau bersinapsis membentuk serabut-serabut gitu. Dan ini sifat kromosomnya sudah diploid, baru kemudian dia berubah atau berkembang menjadi jamur-jamur dewasa. Jadi isi dari jamur-jamur ini isinya adalah serabut atau filamen-filamen hifa yang bertautan menjadi miselium. Itu dia reproduksi tentang Basidiomycota. Nah, untuk lebih mudah lagi memahaminya, kita buatkan skema reproduksi Basidiomycota. Dimulai dari dua inti sel yang ada pada basidium akan mengalami karyogami sehingga menjadi satu inti sel, melebur menjadi satu. Kemudian satu inti sel ini akan mengalami meiosis sehingga terbentuklah 4 sel anakan yang sifatnya adalah haploid, sementara satu inti sel tadi hasil karyogami bersifat diploid. Di sini dia juga sifatnya haploid ya. Kemudian setelah terbentuk jadi 4 inti sel, maka 4 inti sel ini akan membentuk spora. Oke, sporanya namanya adalah basidiospora. Keempat basidiospora ini akan lepas, kemudian masing-masing basidiospora tersebut akan berkembang menjadi hifa.
Dan hifa-hifa ini akan mengalami mitosis sehingga terbentuklah 2 hifa. Kemudian hifa-hifa tersebut akan mengalami plasmogami sehingga terbentuklah miselium. Kalau sudah terbentuk miselium, baru dia berkembang dan tumbuh menjadi jamur-jamur dewasa. Nah, oke. Nah, tadi kan sudah membahas ciri-ciri, ada struktur, bentuk tubuh jamur. Nah, ada reproduksi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peranan jamur Basidiomycota. Nah, jadi jamur Basidiomycota ini ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, yang pertama dulu ya, kita akan membahas yang menguntungkan. Nah, di sini ada contohnya yaitu Volvarella volvacea. Nah, ini jamur menguntungkan ya, yaitu sebagai bahan makanan yang mana kaya akan serat, protein, dan vitamin, bahkan serta dapat membebaskan penyakit kolesterol. Kemudian yang kedua di sini ada jamur kuping atau Auricularia polytricha. Nah, yang berperan sebagai obat dan penawar racun. Nah, inilah peranan si jamur kuping. Kemudian contoh yang terakhir dari jamur yang menguntungkan Basidiomycota ini yaitu jamur tiram atau Pleurotus. Nah, pasti tidak asing lagi kan? Tentu kalian tahu apa peranan dari jamur ini, karena peranan dari jamur ini yaitu sebagai bahan makanan yang mana dapat dimakan karena rasanya jamur ini enak. Mungkin dari kalian semua sudah pernah ya memakannya. Kalau tidak memakan pasti pernah melihat jamur ini. Oke, tadi kan sudah membahas mengenai jamur Basidiomycota yang menguntungkan. Sekarang ke jamur Basidiomycota yang merugikan. Nah, di sini saya mengambil dari satu contoh. Nah, jamur Basidiomycota ini ada juga yang mengandung racun, jadi merugikan ya istilahnya. Nah, jamur beracun ini umumnya memiliki warna yang cerah dan mencolok, serta pada batang tubuhnya itu terdapat cincin atau berbentuk cincin gitu. Contohnya ini yaitu jamur Amanita muscaria yang mana dapat menyebabkan halusinasi jika dimakan. Nah, ya itu karena kalau dimakan dapat menyebabkan halusinasi, jadi kita nggak boleh makan jamur ini ya kan, nanti kita berhalusinasi yang tidak. Jadi ya itu merupakan jamur yang merugikan. Saya ambil satu contoh saja untuk jamur yang merugikan ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.